Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Jumat 13 November 2020. Dan judul pada hari ini adalah Tindakan Puncak Penipuan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-24 ayat 24. Firman Tuhan berkata, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adik kodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan sorga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari sorga yang bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, iblis sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, iblis akan menampakkan diri di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 15. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh suatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara. Kristus telah datang. Kristus telah datang. Orang-orang sujud menyembah di hadapannya, sementara ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia masih berada di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh kasihan, ia menyampaikan beberapa kebenaran sorgawi yang penuh kemurahan sebagaimana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang, dan kemudian dalam tabiat Kristus yang dipakaikannya, ia mengatakan bahwa ia telah mengubah Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan semua untuk menyucikan hari yang telah diberkatinya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari ke-7 menghujat namanya oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirimkan kepada mereka dengan terang dan kebenaran, seperti orang-orang Samaria yang telah ditipu oleh Simon Magus
Orang banyak itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, menaruh perhatian kepada sihir lalu berkata, orang ini adalah kuasa dari Allah. Kisah 8 ayat 10 dan diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 657-658. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bagaimana iblis bekerja keras dengan upaya-upaya yang digunakan untuk menggagalkan kepercayaan manusia kepada Tuhan. Bapa, tolonglah kami agar kami boleh mencermati akan apa yang telah kami ikuti saat ini. Kami pun boleh mendapatkan satu kemenangan, bahwa di atas segalanya ada Allah yang sanggup untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang percaya di akhir sejarah dunia ini. Bapa, kami datang mendoakan khusus untuk semua umat-umat Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi selama COVID-19 ini, biarlah mereka ada selalu jalan keluar. Selalu yang terbaik Tuhan akan nyatakan bagi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Bapa di sorga, biarlah berkat kasih-Mu akan menyertai kami hari ini. Berkat perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami senantiasa. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.